Christian, sampai akhirnya dirumuskan ada pasal 251 ini dan juga terkait dengan pembatalan klaim begitu. Apakah memang sebenarnya tingkat indikasi fraud di asuransi jiwa itu cukup tinggi? Bagaimana dengan pengalaman di BCA Life? Iya, kalau percentage pasti kecil. Cuman memang ya itu nilai setitik merusak susu sebelah, itu terjadi. Jadi jutaan polis oke pada saat ada 1-2 case yang terkuak dan dibawa ke ranah publik, itu jadi membuat orang jadi rada ragu-ragu atau takut. Nah di kami di BCA Life sendiri, karena kami memang menjual produk-produk yang hanya bersifat tradisional, jadi tidak ada pedi investment, karena investment itu sendiri ada konsekuensinya tersendiri lah, penyerapan atau understanding dari nasabah yang membelinya dan sebagainya. Di kami hanya produk-produk tradisional. Dan kemudian portfolio kami itu juga seimbang dengan portfolio BCA, karena target market kami adalah BCA, di mana dari 40 juta nasabah BCA kan high net worth dan affluent juga persentasenya sedikit. Upper mass dan mass yang besar. Nah kami menyesuaikan sehingga produk yang kami jual di mass dan upper mass itu lebih simple. Puji Tuhan tingkat fraudnya kecil sekali. Baik. Kecil sekali. Kecil sekali ya di BCA Life. Baik. Ibu masih terkait dengan PPN 12% begitu. Kalau kita lihat ini kan ini hot dikhususkan untuk barang-barang mewah begitu. Iya. Tapi apakah menurut Ibu ini nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan dari asuransi jiwa yang akan ada di 2025 ini? Ya, kalau secara singkat enggak sih. Jadi lega gitu. Akhirnya jelas kan, tadi PPN 12% sudah heboh, tapi jelas bahwa itu hanya untuk barang-barang mewah. Dari kami melihatnya sebagai pelaku usaha jasa keuangan, sebetulnya ini satu blessing in disguise, dalam arti kata begini, kita tahu dari survei demografi terakhir ini kan kelas menengah itu menurun, sementara kelas yang menengah atas itu tidak terusik gitu kan ya, purchasing power-nya. Nah dengan PPN 12% hanya untuk barang mewah, ada satu kesadaran bahwa you have to pay untuk sesuatu yang you nikmati gitu kan ya. Nah itu juga menurut saya balance dan seimbang. Tapi pada saat yang sama juga mendorong menengah ke atas yang konsumsi untuk barang-barang mewah. Mungkin nggak cuma konsumsi barang mewah aja, tapi apakah mereka sudah melakukan wealth management, karena mereka wealthy, wealth management dengan baik, termasuk di dalamnya ada proteksi. Nah untuk kelas menengah yang memang sedang terusik gitu karena purchasing power-nya menurun, ini kan puji Tuhan juga tidak terpengaruh lah ya, karena cuma dikenakan untuk barang mewah. Buat perusahaan asuransi jiwa sendiri, tetap ada message di sini yang kami lihat adalah bagaimana perusahaan asuransi jiwa ini harus melakukan operasinya dengan lebih efisien. Sehingga pada saat kelas menengah juga sedikit menurun purchasing power-nya, kita bisa memberikan pricing yang lebih baik untuk mereka gitu ya. Nah ini sesuai juga dengan visi OJK di dalam roadmap peta jalan asuransi jiwa 5 tahun ke depan, membangun asuransi jiwa industri yang sehat, yang efisien dan berintegritas dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan tetap membangun perekonomian negara. Jadi ini kalau saya lihat di blend menjadi satu, memang negara membutuhkan penghasilan dari pajak. Tapi bagaimana ini tidak mengurangi kesempatan untuk membangun industri asuransi yang tetap sehat, tapi efisien dan tetap berintegritas. Jadi saya melihatnya kesempatan bagaimana kita lebih efisien lagi sehingga untuk kalangan menengah dan mungkin menengah bawah bisa kita berikan pricing yang lebih memadai. Baik.
Di luar dari itu, OJK menargetkan total aset industri asuransi ini di 2024 tumbuh di rentang 45%, sedangkan di 2025 ini naik lagi 6 hingga 7% begitu. Untuk premi asuransinya juga diproyeksi akan tumbuh 6 hingga 7%. Apakah menurut Ibu melihat kondisi yang ada saat ini target tersebut masih cukup make sense? Sangat make sense. Kita lihat kan industri asuransi jiwa di Indonesia 2024 tumbuh kurang lebih 5%. Jadi sudah memenuhi. 2025 bahkan di tengah-tengah tantangan yang kita harus hadapi di tahun ini pun, tadi kita sudah ngomong tentang kelas menengah dan sebagainya, 282 juta masyarakat penetrasi asuransi yang memiliki asuransi jiwa perorangan itu cuma sekitar 5%-an. Jadi masih ada 95% gitu yang belum memiliki. Dan bagaimana approach dari perusahaan itu dengan strategi yang benar untuk produk, segmen, dan saluran distribusi yang cocok. Tadi saya tambahkan bagaimana kita bisa lebih efisien supaya pricing kita lebih memadai dan user friendly. Baik. Kira-kira Di tengah daya beli yang mungkin masih terus tertekan saat ini, iya. Ibu melihat peluang-peluang apa yang mungkin menjadi momentum untuk bisa menjadi booster pertumbuhan asuransi jiwa di 2025 ini? Iya. Di media itu banyak disorot sekali lagi tentang kelas menengah yang menurun. Menurut saya ini tuh jadi satu kesempatan. Artinya pada saat seseorang merasa bahwa mereka tidak nyaman dan tidak aman gitu karena purchasing power-nya menurun. Mungkin satu yang selalu ada di benak mereka, bagaimana safety first ya, instead of consuming yang lain-lain. Nah tentunya mereka juga mikirin kalau saya sakit gimana, kalau saya nanti ada kecelakaan atau apa bagaimana. Nah ini mengarah pada kesempatan di industri asuransi jiwa itu sendiri. Dan dengan teknologi yang berkembang, kan juga saluran digital marketing itu juga sudah sangat-sangat mendunia, dan bahkan Indonesia kan top 5 gitu pengguna internet dan sebagainya. Ini yang kita bisa pakai sebagai satu kesempatan untuk menjangkau itu. Kemudian juga ada saluran distribusi lain, misalnya apakah lewat telemarketing yang memang lebih secara pricing lebih memadai. Itu jadi saya melihatnya ada banyak opportunity, tapi balik lagi adalah strategi segmen yang dituju, kesiapan kita membangun produk dan perangkat-perangkatnya.